Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa Allah Akbar. Kembali bersama saya dari tim Raja Nusantara. Kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan terhadap ruh. Jadi begini saudaraku, kami dari tim Raja Oli akan membuat semacam pendapat yang berbeda terhadap kajian ruh. Nah, semoga pendapat yang berbeda ini bisa menambah hasanah pengetahuan, bisa diambil hikmah atau manfaatnya. Jadi dalam video ini saya akan menampilkan potongan dari Dr. Ar-Raji Hasim, Abuya Dr. Ar-Raji Hasim, terkait dengan pengantar ilmu ruh. Nah, video ini tidak utuh, durasinya sekitar 10 menit aslinya, tapi saya potong mungkin 3 atau 4 menit. Tapi insya Allah tidak akan mengurangi substansi dari yang disampaikan, karena faktor durasi kami juga, jadi kami tidak bisa semuanya ditampilkan, tapi nanti linknya akan ditulis di bawah. Video ini saya ambil dari channel Cafe Rumi Jakarta. Jadi saya juga sekaligus di sini mohon izin, saya mengambil video itu untuk disandingkan dengan pendapat kami tentang ruh. Nah, untuk lebih jelasnya, saudaraku, mari kita dengarkan secara seksama apa yang disampaikan oleh Abuya Dr. Ar-Raji Hasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi khalaqana wa khalaqal alamin. Amma ba'du, sahabat dimulakan Allah, Abu Hurairah dalam hadis Imam Bukhari bercerita, suatu kali ketika kami duduk-duduk bersama Nabi dan Nabi bersandar. Jadi Nabi suka bersandar dan orang yang santai, bersandar di asibin lahu. Asib ini sejenis kayu yang Nabi biasa menyandar kepada kayu tersebut. Di saat Nabi sedang santai, tiba-tiba orang-orang Yahudi lewat di depan komplek Masjid Madinah. Ini pertanda bahwa kehidupan majmuk terjadi di kota Madinah. Maka disebut kota itu Madinah karena di dalamnya ada kemajmukan. Lalu orang-orang Yahudi yang suka kritis ini, mereka berbisik-bisik tapi suaranya terdengar sampai ke depan masjid. Apa kata mereka? Salu. Tanyalah, teslah Muhammad. Tes tuh dia tuh. Ya. Tes dengan pertanyaan yang kira-kira dia nggak bisa jawab. Apa kata yang lain? La tas'alu ya, bisyai'il ladzi takrahunahu. Jangan kamu tanya dia dengan sesuatu yang jika dia jawab, kalian nanti kecewa. Kenapa? Dia lebih pintar dari Nabi Musa. Kira-kira begitu. Akhirnya ada yang nekat bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka bertanya ya, tentang ruh. Ya Abul Qasim, marruh. Wahai Abu Qasim, apa itu hakikat dari ruh? Lalu Nabi SAW terdiam sejenak, menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ternyata asbab orang ini bertanya, turunlah wahyu. Wahyu, risalah tidak turun dengan sesuka Nabi. Tapi wahyu kenabian dapat turun kapanpun Nabi mau. Karena Nabi dekatnya dengan Allah seperti qaba qausaini aw adna, lebih dekat lagi. Turunlah surat Al-Isra yang berbunyi yas'alunaka 'anir ruh. Mereka orang-orang Yahudi bertanya kepada engkau hai Muhammad mengenai hakikat ruh. Kita sebut bahasanya roh ya. Lalu apa kata Allah Ta'ala? Kulir ruh min amri rabbi. Katakan hai Muhammad,
Hakikat roh itu adalah amru Rabbi, min amri Rabbi. Apa arti min amri Rabbi? Amr perintah. Perintah itu dari kalam Allah. Kalam Allah dari hembusan Allah. Maka hakikat ruh itu adalah kalam Allah atau hembusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika mereka bertanya tentang hembusan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini menjadi urusan Allah, rahasia Allah, menjadi khazanah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Namun kalian tidak diberi tentang penguasaan hal ini, tentang hakikat ruh, kecuali sedikit. Tapi sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, sedikitnya Allah tentu banyak bagi kita. Sedikitnya ilmu Nabi itu banyak bagi kita. Seperti sedikitnya harta orang kaya sekarang bisa membangun 10 masjid. Cukup dia keluarkan zakatnya 2,5%, bisa bangun pesantren yang besar. Itu baru orang-orang kaya di dunia. Bagaimana dengan pemilik dunia dan akhirat? Ketika ia mengatakan, aku tidak beri ilmunya kecuali sedikit. Sedikit menurutnya, bukan sedikit menurut kita. Ini yang disalahpahami oleh banyak orang, dan banyak orang-orang mengatakan ma'rifatur ruh mughlaqah. Ilmu mengenai ruh tertutup. Ini tidak benar. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin membahas hal itu. Di jilid ketiga beliau membahas tentang ajaibul qalb, keajaiban-keajaiban kalbu yang merupakan pengantar untuk mengetahui ruh. Imam Ibn Arabi menulis banyak kitab khidmat untuk ma'rifatur ruh. Kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, lebih dari 500 bab, semuanya adalah khidmat untuk mengetahui ruh. Baik saudaraku, kita sudah mendengarkan sebagian dari materi Dr. Ar-Raji Hasyim. Abuya Ar-Raji Hasyim memang seorang akademisi yang luar biasa, pemahaman agamanya sangat luas. Oleh karena itu, dalam posisi ini kami tidak bermaksud untuk mengkonter, kami tidak bermaksud bahkan untuk membandingkan pun kami tidak bermaksud seperti itu. Kami hanya bermaksud memberikan, mungkin bisa jadi tambahan atau bisa menjadi semacam hasanah saja. Jadi bukan untuk membanding-bandingkan, karena memang kurang pantas lah kalau saya dibandingkan dengan Dr. Ar-Raji Hasyim. Dalam video tadi, video utuhnya, jadi nanti bisa saudara lihat di Cafe Rumi Jakarta, channelnya nanti saya siapkan di deskripsi. Ada beberapa hal, ada 3 hal yang paling yang dibahas oleh Dr. Ar-Raji. Kita sebut Abuya, selanjutnya Abuya Ar-Raji. Nah, yang pertama, Abuya menjelaskan bahwa ruh itu memang urusan Allah. Ilmu yang mengenai ilmu yang membahas mengenai ruh yang Allah berikan itu hanya sedikit. Nah, jadi di situ ada kulir ruh min amri Rabbi. Abuya menjelaskan bahwa ruh itu atas amar Gusti, atas perintah Gusti, atas kalam Gusti, sedangkan ilmu mengenai ruh yang diberikan kepada kita hanya sedikit. Nah, dalam hal ini kami memberikan satu hasanah yang lain. Begini, benar, kami sangat setuju bahwa sedikit ilmu yang Allah maksud bagi kita sangat banyak. Nah, menurut kami begini, kulir ruh min amri Rabbi itu, jadi kami memiliki hasanah yang lain bahwa urusan ruh itu ada dalam kewenangan Gusti. Nah, urusan ruh yang mutlak kewenangan Gusti di sini adalah mengenai
penciptaan satu. Kemudian yang kedua mengenai hidayah. Itu yang utama. Jadi penciptaan ruh dan hidayah itu mutlak absolut urusan Gusti. Nah, sedangkan di luar itu, bagaimana ruh menjalani hidup itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan. Dalam artian membebaskan, memberikan pilihan tentu dengan tuntunan risalah yang ada. Tetapi jika memang ingkar dari risalah, yaitu tetap pilihan manusia. Nah, keilmuan ruh yang Allah berikan memang sedikit. Menurut Allah, menurut kita banyak. Nah, jadi selain penciptaan dan hidayah, maka kita bisa mengakses tentang ruh itu. Maksudnya kita bisa mencari informasi terkait dengan ruh itu. Nah, dalam video saya tentang ruh, saya lupa judulnya, bahwa ruh itu ada dua. Yang pertama ruhul hayati, yang kedua ruhul kudus. Ruhul hayati adalah ruh yang Allah berikan pada saat sperma dan sel telur itu bertemu. Nah, itu alamiah. Sehingga sebelum 4 bulan jantung sudah berdetak, sudah hidup. Ruhul hayati adalah energi kehidupan. Ruhul kudus itu Allah tiupkan pada saat manusia berumur, janin berumur 4 bulan. Ruhul kudus membangun kesadaran. Membedakan ruhul hayati dengan ruhul kudus adalah pada saat orang terjaga dan tidur. Pada saat orang terjaga, pada dirinya ada ruhul hayati, ada juga ruhul kudus. Pada saat orang sedang tidur, pada dirinya ada ruhul hayati, tetapi tidak ada ruhul kudus. Nah, pengetahuan tentang itu, insya Allah bisa kita cari. Insya Allah bisa kita cari. Kemudian yang kedua, bahwasanya ulama-ulama terdahulu itu memang sangat hati-hati terkait dengan keilmuan ruh. Memang ini sangat rawan untuk terpleset. Salah satu hal yang paling di Jawa ini yang paling populer itu adalah manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula Gusti, manunggalnya hamba dengan Tuhannya. Menurut kami, jadi begini maksudnya, manunggaling kaula Gusti itu jangan pada zat, tapi pada af'al dan sifat. Kalau pada zat itu nggak mungkin, tidak bisa zat Allah menyatu dengan zat kholik menyatu dengan zat makhluk. Nah, jadi kesalahan pernyataan sebelumnya tentang Gusti ingsun Gusti, anaknya di sana atau ingsun di sana itu merujuk pada dirinya, bukan pada hada, tapi pada ana. Sedangkan innani anallah. Jadi yang berhak untuk mengatakan aku adalah Tuhan ya Allah sendiri. Maka di luar itu tidak ada makhluk yang berhak mengatakan aku adalah Allah, tidak ada. Nah, ketika menyatakan aku adalah Allah, aku adalah wujudullah, akunya di situ merujuk pada dirinya, bukan kepada Allah. Gitu. Itu batalnya di situ. Manunggaling kaula Gusti itu bisa terjadi dalam af'al dan sifat. Maksudnya Allah memberikan tugas kepada setiap orang sesuai dengan kapasitasnya. Ada yang menjadi ahli ekonomi, ahli politik, ada pengusaha, ada guru, ada pelajar dan sebagainya. Itu adalah af'al yang Allah turunkan yang harus manusia lakukan. Nah, nanti ada teori qat'atun nafsi dan sebagainya. Nah, manunggaling dalam sifat juga bisa. Itu ketika umpamanya Allah Rahman Rahim, ya kita juga harus Rahman Rahim dan seterusnya. Nah, manunggaling wujud antara hamba dan Gusti juga tidak mungkin. Tidak mungkin. Manunggaling zat, manunggaling wujud tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena dua hal yang berbeda. Tapi kalau sifat itu bisa. Kalau sifat itu bisa.
Nah, benar bahwasanya hati-hati dengan keilmuan roh ini karena sangat rawan kepleset. Tetapi bukan berarti tidak mungkin kita untuk menggali keilmuan ini. Sangat mungkin karena Allah memberikan ilmu kepada hamba-hambanya. Supaya apa? Supaya hamba-hambanya mengagungkan Allah. Tambah paham, tambah mengagungkan. Demikian saudaraku, mohon maaf jika ada kesalahan. Salam taklim saya untuk Abuya Dr. Ar-Razi Hasim. Mohon maaf jika memang ada kesan kurang sopan. Saya tidak bermaksud mengomentari, tidak bermaksud mengcounter, tidak bermaksud membandingkan pun tidak. Ini tambahan hasanah untuk kita semua. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.